Terjadi di sini, beberapa orang tampaknya telah mencapai sesuatu. Mungkin mereka menabrak rusa, tetapi mereka tidak melihat mayat apapun ketika mereka keluar dari mobil untuk memeriksanya. Saat semua orang hendak pergi, si cantik kecil kami terkejut menemukan bunga bakung di sisi jalan. Pada titik ini, hati semua orang berada di tenggorokan mereka. Jika kita benar, mereka pasti menabrak seseorang. Karena takut, Xiao Mei membuang sepatunya. Seorang pemuda segera kembali ke kereta untuk mencari obor. Mereka sekarang harus mencari ke depan. Apakah benda yang mereka tabrak adalah orang atau bukan? Kedua kekasih itu masing-masing mencari sisi mereka sendiri, hanya berjarak dekat dari mobil di depan. Mei tiba-tiba berhenti dan berteriak. Dua lainnya datang berlari untuk memeriksa. Mereka melihat seorang pria dengan Macintosh tergeletak di sisi jalan. Wajahnya berantakan berdarah. Tidak jelas apakah dia sudah mati atau masih hidup. Berdasarkan cedera ini, Jack menduga bahwa dia sudah mati. John, pemilik mobil itu, seperti sebuah kejutan dari biru. Kedua gadis itu mencoba menelepon polisi, tetapi Yohanes menghentikan mereka di tempat karena dia baru saja membeli mobil itu dan dia telah minum. Mobil itu berbau alkohol. Tidak ada cara untuk berbicara dengan polisi. Selain itu, Jack adalah orang yang mengemudikan mobil ke pria itu. Dia tidak ada hubungannya dengan itu, dan dia tidak memiliki latar belakang. Keluarganya tidak bisa membiarkannya lepas dari jerat hukum. Jika kita pergi ke polisi, kita semua akan memiliki catatan. Mendengar ini, Dami dan Xiao Mei berhenti berteriak memanggil polisi. John menyarankan agar mayat itu dihancurkan dan tempat kejadian dibersihkan. Buang mayatnya ke laut untuk dimakan hiu. Dengan begitu tidak ada yang akan tahu bahwa mereka akan menabrak seseorang. Tapi saat itu, sebuah mobil datang dari jarak dekat. Kedua anak laki-laki itu bergegas membawa mayat itu ke sisi kiri jalan untuk menghindari ketahuan. Pada saat krisis, Mei bergegas maju untuk berlindung. Ternyata itu adalah mantan pacarnya, Paul, yang sedang lewat. Ia melihat ketiga orang yang bersamanya di sisi jalan. Dia segera menjelaskan bahwa John sedang mabuk. Dia muntah-muntah di pinggir jalan. Jack melihat ini. Ia juga naik untuk menyapa. Begitulah cara Paulus menyingkirkan dirinya sendiri dan pergi sendirian. Tubuhnya mudah dilepas. Para pria bergegas membawa jenazah ke dermaga terdekat. Dalam kegelapan malam, mereka hampir tenggelam ke dalam laut. Tetapi tepat pada saat mereka akan melakukannya, pria itu tiba-tiba terbangun. Ia menjambak rambut Omi. Para pria itu bergegas menolongnya. Dalam kepanikan, mereka mendorong pria itu ke laut. Tetapi yang mengejutkan mereka, dia telah mengambil mahkota Omi agar tidak meninggalkan bukti apapun. John segera melompat ke dalam air. Dia akan mendapatkan